Swastiastu. Selamat siang semuanya, serta Ibu Guru Sejarah, Ibu Sri Widya Stuti yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya Made Dena Mandala Wardana, siswa dari kelas 12 Bahasa absen 19, akan memaparkan materi sejarah semester 1 mengenai demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Di sini, sebelum saya membahas materi ini, saya akan membagi materi ini melalui 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu mengenai proses bergantinya sistem demokrasi yang ada di Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua mengenai peristiwa-peristiwa besar yang terjadi selama era demokrasi terpimpin. Dan yang ketiga itu mengenai kondisi perekonomian pada masa demokrasi terpimpin itu sendiri. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama, proses menuju demokrasi terpimpin. Kondisi sosial politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal atau dari tahun 1950 hingga 1959 masih sangat jauh dari kestabilan secara nasional. Hal ini dikarenakan banyak partai-partai politik yang berada pada kabinet itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Mengapa dikatakan demikian? Karena partai politik yang ada di Indonesia pada saat itu lebih berorientasi pada kepentingan kelompoknya sendiri daripada kepentingan nasional atau kepentingan negara. Hal ini menyebabkan kabinet-kabinet yang ada di Indonesia mengalami jatuh bangun. Belum lagi Dewan Konstituante atau Dewan yang terpilih pada pemilihan umum 1955 gagal dalam menjalankan tugasnya untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru bagi Indonesia. Padahal Presiden Ir Soekarno pada saat itu sangat berharap lebih kepada pemilu tahun 1955 untuk membentuk suatu undang-undang atau landasan baru bagi Indonesia yang tentunya akan membuat demokrasi di Indonesia menjadi lebih stabil. Nah, dengan kondisi ini, Ir Soekarno selaku presiden pertama pada saat itu menginginkan atau telah memiliki ide dalam bentuk konsepsi-konsepsi dari beliau, di mana Ir Soekarno ingin mengubur partai-partai politik yang ada di Indonesia pada saat itu dan mengkerucutkannya menjadi 4 partai politik saja, di mana keempat partai itu adalah partai-partai yang menang pada pemilu tahun 1955. Nah, di hadapan tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh militer, Ir Soekarno mengutarakan konsepsi-konsepsinya tersebut, di mana beliau berpendapat bahwa konsepsinya tersebut akan menjadi jalan keluar bagi permasalahan Indonesia dalam mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintahan yang telah terjadi akibat jatuh bangunnya kabinet yang seperti saya tadi jelaskan. Dalam konsepsinya tersebut pula, Ir Soekarno menegaskan bahwa akan ada partai politik berkaki 4 atau koalisi di mana partai tersebut meliputi PKI, PNI, NU, dan Masyumi. Selain itu, Ir Soekarno juga ingin membentuk suatu dewan nasional di mana anggota-anggotanya beranggotakan dari rakyat secara fungsional. Lebih jauh, Presiden Soekarno juga mengemukakan bahwa demokrasi liberal yang pada saat itu berlaku di Indonesia merupakan demokrasi impor yang sudah tidak sesuai dengan semangat dan jati diri bangsa Indonesia pada saat itu. Maka dari itu, Indonesia memerlukan demokrasi baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Disinilah awal mula terciptanya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang terbentuk dari usul atau gagasan Presiden Soekarno pada tahun 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan sistem demokrasi yang dimana menganut suatu gagasan-gagasan mengenai pembaharuan terhadap kehidupan sosial, kehidupan politik, serta kehidupan ekonomi. Nah,
Melalui dekret presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, demokrasi terpimpin ini mulai diterapkan di Indonesia, yang berarti Kabinet Karya pada saat itu yang dipimpin oleh Menteri Juanda mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Disinilah demokrasi terpimpin dimulai. Kemudian saya akan menjelaskan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Ada dua peristiwa besar yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, yakni yang pertama, pembebasan Irian Barat, dan yang kedua, konfrontasi dengan Malaysia. Terlebih dahulu saya akan jelaskan mengenai pembebasan Irian Barat. Latar belakang terjadinya peristiwa tersebut adalah Indonesia sebenarnya telah merdeka sejak 17 Agustus 1945, yang mana itu berarti seluruh kekuasaan daerah di Indonesia merupakan milik Indonesia secara sepenuhnya. Namun melalui KMB pada tahun 1950 menyebabkan adanya penangguhan kekuasaan selama 1 tahun atas Irian Barat, yang menjadikan Presiden IR Soekarno geram terhadap hal tersebut dan berupaya untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, upaya-upaya apa saja yang dilakukan? Ada 3 upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk melakukan pembebasan Irian Barat. Yang pertama, upaya diplomasi. Upaya diplomasi ini dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, Indonesia telah berdiplomasi dengan Belanda secara bilateral, namun hal ini tetap saja gagal. Yang kedua, melakukan diplomasi atau perundingan melalui sidang Majelis Dewan PBB. Namun hal ini juga tidak membawa dampak atau hasil yang signifikan bagi Indonesia, dan puncaknya adalah pada saat Konferensi Asia Afrika, di mana Indonesia mencoba melakukan perundingan kembali untuk melakukan pembebasan terhadap Irian Barat, namun tetap saja jalan atau langkah ini tidak membuahkan hasil. Penyelesaian kedua yang diambil oleh Indonesia melalui konfrontasi politik ekonomi, di mana Indonesia mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia, dan kemudian Indonesia memutus hubungan bilateral antara Indonesia dengan kerajaan Belanda yang diikuti oleh pidato Presiden Soekarno di depan Dewan Majelis PBB pada tanggal 30 September 1960, yang menyebabkan PBB ikut ambil andil dalam masalah ini, di mana PBB mencoba menengahi masalah antara Indonesia dan Belanda. Namun pada akhirnya masalah ini juga belum selesai karena Belanda menginginkan agar Irian Barat terlebih dahulu dibentuk sebagai suatu negara sebelum diserahkan kembali ke Indonesia. Dan tentu saja Indonesia menolak hal tersebut. Upaya ketiga yang dilakukan oleh Indonesia adalah konfrontasi militer, di mana Indonesia mulai menyiapkan armada-armada militernya. Indonesia sempat meminta bantuan kepada negara blok barat, yaitu Amerika Serikat, namun hal tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan. Hingga Indonesia meminta bantuan kepada negara di blok timur, khususnya Uni Soviet. Akhirnya pada tanggal 19 Desember 1961, dalam sidang agung yang diselenggarakan di Yogyakarta, IR Soekarno mengeluarkan komando yang disebut dengan Komando Trikora atau Trikomando Rakyat untuk berkonfrontasi secara militer terhadap Belanda. Di mana setelah dibentuknya Trikora, Indonesia membentuk suatu komando yang disebut dengan Komando Mandala yang dipimpin oleh Komando Mayor Jenderal Soeharto. Sebelum Komando Mandala ini difungsikan, Indonesia telah melakukan serangkaian penyusupan ke Irian Barat melalui Laut Aru, di mana pada saat itu Belanda telah mengetahui rencana Indonesia yang menyebabkan pertempuran tidak sebanding antara Indonesia dan Belanda, di mana pada pertempuran tersebut sangat disayangkan salah satu armada laut Indonesia, MTB Macan Tutul, gugur dalam pertempuran tersebut, yang mana Komandor Yosudarso bersama Kapten Wiratno juga ikut gugur dan tenggelam dalam Laut Aru. Setelah terjadi peristiwa tersebut, Belanda menganggap enteng Indonesia, hingga Indonesia akhirnya berhasil melancarkan infiltrasi sampai daerah di kota Temanibuan, yang menyebabkan Indonesia menang dan Belanda terpaksa bertekuk lutut dan mau melakukan perundingan. Akhir dari peristiwa tersebut adalah dengan ditandatanganinya Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York oleh
pihak Indonesia dan pihak Belanda yang menyetujui untuk mengembalikan secara penuh kekuasaan atas Irian Barat kepada Indonesia. Dan kemudian juga dibentuk UNTI atau United Nations Temporary Executive Authority yang akan menangani hal tersebut. Dan pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat secara resmi kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Peristiwa kedua yakni konfrontasi dengan Malaysia. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah adanya rencana pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris. Hal ini tentu saja ditolak secara mentah-mentah oleh Indonesia. Melalui Presiden Soekarno, Indonesia menolak adanya rencana ini karena bagi Indonesia itu adalah taktik Inggris dalam mempertahankan kekuasaannya di wilayah Asia Tenggara dan sebagai bentuk neokolonialisme yang dilakukan Inggris yang akan mengancam revolusi di Indonesia. Di sisi lain, Filipina juga menolak hal tersebut karena bagi Filipina secara historis wilayah Sabah merupakan daerah kekuasaan Sultan Sulu. Akhirnya ketiga negara ini sepakat untuk mengadakan suatu perundingan melalui komunike Manila. Dan dalam perundingan tersebut diusulkanlah salah satu perwakilan dari PBB untuk memediasi perundingan tersebut melalui Lawrence Michael Moore. Pada tanggal 14 September 1963 perundingan tersebut dimulai. Namun 2 hari setelah perundingan itu dimulai pada tanggal 16 September 1963, secara mengejutkan Malaysia memproklamasikan dirinya. Dan hal inilah membuat Indonesia dan Presiden Soekarno geram karena menganggap hal ini telah menodai atau mencurangi adanya komunike bersama Manila yang telah disepakati terlebih dahulu. Karena dalam kesepakatan tersebut seharusnya Federasi Malaysia baru akan ditentukan setelah mendapatkan persetujuan dari rakyat Sabah dan Sarawak terlebih dahulu. Kemudian upaya penyelesaian dari peristiwa tersebut adalah dengan melakukan mediasi-mediasi yang dilakukan oleh negara asing seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand mencoba untuk menengahi permasalahan sengketa ini. Di mana dari mediasi-mediasi yang telah dilakukan, tetap saja tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Karena dalam setiap pertemuan atau perundingan yang dilakukan, Perdana Menteri Federasi Malaysia saat itu, Tengku Abdul Rahman, tidak pernah menghadiri pertemuan tersebut. Kemudian dilakukan upaya lain dengan melakukan pertemuan antar menteri luar negeri dari tiap-tiap negara yang bersengketa. Namun tetap saja dari 2 kali pertemuan yang dilakukan di Bangkok tetap tidak menemukan hasil. Sampai pada akhirnya Indonesia mengambil tindakan atau sikap dengan mendeklarasikan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat oleh IR Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964. Akhir dari peristiwa tersebut adalah di tengah-tengah konfrontasi yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, secara mengejutkan Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi makin geram dan Presiden Soekarno dalam pidatonya menolak pencalonan tersebut pada tanggal 31 Desember 1964. Namun pada akhirnya sampai pada tanggal 7 Januari 1965 saat Malaysia benar-benar menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akhirnya Indonesia menyatakan untuk keluar dari keanggotaan PBB. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kondisi perekonomian di masa demokrasi terpimpin. Sebenarnya kondisi perekonomian pada masa demokrasi terpimpin tidaklah jauh berbeda dengan demokrasi sebelumnya. Karena Indonesia masih mengalami ketidakstabilan perekonomian. Di mana pada demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menyiasati hal tersebut dengan membentuk panitia yang disebut Panitia 13. Nah, panitia ini berfungsi untuk melakukan atau merumuskan suatu peraturan atau kebijakan dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi ini. Dari rapat yang diselenggarakan oleh Panitia 13, dihasilkanlah suatu kebijakan yang disebut dengan DEKON atau Deklarasi Ekonomi yang diharapkan bisa memulihkan kembali perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil. Namun, pada praktiknya,
Perekonomian Indonesia kembali mengalami goncangan dan ketidakstabilan karena jumlah belanja negara lebih besar daripada jumlah pendapatan negara. Hal ini disebabkan oleh Indonesia sedang membuat pembangunan-pembangunan seperti pembangunan Monas dan persiapan Asian Games keempat. Hal inilah yang menyebabkan hutang di Indonesia semakin membengkak tanpa adanya pemasukan yang berarti. Sehingga pada akhirnya kondisi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin juga terbilang tidak stabil karena hutang-hutang yang membelit Indonesia. Dan hal ini pula yang menyebabkan adanya tuntutan-tuntutan atau demonstrasi dari masyarakat khususnya mahasiswa dan menyebabkan lahirnya Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Baik, saya kira sekian dari apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap semua bisa menjaga kesehatan, dan apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Saya akan menutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai bertemu kembali.